yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di satu tempat yang mulia ini dalam rangka usaha untuk mengikuti arahan orang-orang yang telah berhasil di dalam menjalankan agama, yaitu para masyayikh, para ulama-ulama yang mana sudah ada pengalaman membantu kerja agama ini sampai ke seluruh dunia. Dan para masyayikh ini juga hanya sekedar meneruskan pendahulunya, masyayikh sebelumnya, meneruskan kerjanya para tabi'in, meneruskan tabi'in, kerjanya sahabat, meneruskan kerjanya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Karena telah dinyatakan bahwasanya al ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewarisnya para nabi. Para nabi tidak mewariskan emas dirham, tetapi mewariskan agama. Barang siapa yang mengambil daripada agama berarti mendapat bagian yang banyak daripada warisan para nabi, para rasul. Dalam tahapan ini, Masya Allah, ada 5 tahapan. 5 tahapan ini bukan maksud sebenarnya, tapi untuk mencapai maksud. Maksudnya apa? Agama sempurna ada dalam diri kita, ada dalam diri keluarga kita dan umat. Ini maksudnya. Karena sudah dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan kita manusia, jin, ini bukan untuk main-main, tetapi untuk agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah, untuk mengamalkan agama. Inilah maksudnya. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kita untuk mendatangkan agama sempurna dalam kehidupan kita ini diperlukan usaha agama. Dan usaha agama ini adalah usaha dakwah. Nah, dengan dakwah, Masya Allah, ini macam-macam kebaikan amal agama akan wujud. Kalau dakwah ini dihidupkan, di mana kok dakwah ada dihidupkan, maka agama akan hidup. Bahkan dikatakan di dalam fadilah itu, apabila satu kampung itu semua orang itu sudah ibadah semua kepada Allah, kecuali satu orang saja yang buat kejahatan. Dan di kalangan orang-orang yang ibadah itu tidak ada kerisuan, tidak ada fikir dakwah, tidak ada yang mengajak, maka lambat laun ahli ibadah akan habis, maka kemaksiatan yang akan tampak. Tapi sebaliknya, kalau dalam satu tempat, satu kabilah atau satu kampung itu semuanya rusak kecuali satu orang yang senantiasa berpikir, risau, memikirkan umat, mendakwakan agama, menyampaikan, maka kampung yang kedua ini lambat laun akan menjadi baik, lebih daripada yang pertama. Maka ada satu kampung, ada orang sudah rusak semua. Dari satu orang ya ini taat beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kampung orang yang rusak ini diazab. Maka malaikat pada waktu dulu tugas mengazab umat ini sebelum datangnya baginda Rasulullah SAW itu malaikat Jibril. Diperintahkan, maka malaikat Jibril mengatakan, ya Allah, aku melihat bahwa hambamu di kampung ini ada hambamu yang tidak pernah bermaksiat sekelip mata pun kepada engkau, dan dia taat. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, awali dari dia yang kau anggap paling taati. Kenapa ya Allah? Dia beribadah tapi wajahnya tidak pernah berkerut melihat kemaksiatan di sisinya. Maka kepentingannya dakwah, kepentingannya risau umat ini tidak bisa disepelekan. Bahkan ini hubungannya erat sekali dengan iman. Hubungannya erat sekali dengan iman. Bahkan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Iki ya mere teko itu. Lanjut. Terus lanjut. Beliau Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa melihat satu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya dengan kekuatannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lesannya. Dan apabila tidak mampu, maka ia harus merasa benci di dalam hatinya. Wadzalika ad'aful iman, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Jadi iman yang paling lemah ini ingkar di dalam hati bahwa kemaksiatan adalah kemaksiatan. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Maknanya derajat selepas ini tidak ada lagi. Nah, ini boleh kembali kepada kita. Kita di hadapan kita senantiasa kita ini melihat, bahkan kita kadang-kadang duduk di situ. Kadang-kadang kita ini betul-betul tahu, bahkan kita ini terperosok kadang-kadang ini. Maka yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimana keadaan kita? Maka mengenai kepentingannya amar ma'ruf nahi mungkar, kepentingannya dakwah, ini tidak bisa diabaikan begitu aja. Harus diwujudkan, karena wujudnya amar ma'ruf nahi mungkar berarti wujudnya iman di dalam diri kita. Dan iman ini ya sekalian yang akan menjadi sebab manusia punya derajat atau tidak di akhirat ini dengan iman ini. Kalau dia ini memang punya iman walaupun hanya sebesar darah, berarti dia ini punya derajat di akhirat, nanti akan dijadikan raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, inilah pentingnya kita diadakan 5 tahapan. Dan ini alhamdulillah pada malam hari ini beliau Bapak Kiai Mabrur yang mengundang kita, ada di tempatnya beliau, Masya Allah, dengan betul-betul suka gembira menyambut datangan panjenengan. Setiap yang datang disambut, Masya Allah. Ini ya mas sekalian, ini sebenarnya untuk sekedar melatih saja. Yang dikehendaki bukan begini ini, tapi setiap hari bisa lebih berlipat-lipat semacam ini. Apakah ini pernah terjadi di zaman sahabat? Ya pernah. Tapi bahkan sahabat itu pernah Sayyidina Ibnu Abbas ini dijebak. Mungkin sesekali perlu itu. Maka dijebak orang-orang itu, ada orang yang mengundang atas nama Ibnu Abbas, kamu sekarang ini diundang ke rumahnya Sayyidina Ibnu Abbas untuk makan di sana semua. Maka pagi-pagi hari orang kumpul semua. Ada apa ini? Oh, katanya diundang makan. Oh ya, sebentar. Langsung pembantunya itu suruh beli sarapan, suruh beli masak enak pun. Akhirnya orang-orang selepas dikhidmati, dijamu makan, maka ditanya pembantunya, kalau setiap hari begini bisa enggak kira-kira kita? Bisa Tuhan. Akhirnya diumumkan setiap hari kamu boleh sarapan di sini. Gimana Pak Abrur? Insyaallah. Sini gue di TV. Allahu Akbar, subhanallah. Semangatnya begitu Pak. Semangat insyaallah ya. Insyaallah. Maksud itu supaya kita ini gemar bersedekah sekalian. Karena apa? Orang itu kalau loman ini dekat kepada Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. As-sahau kharibu minallah, kharibu minal jannah, kharibu minan nas, ba'ida minan nar. Ini orang yang loman. Maka yang dikehendaki tiap hari sebelum aktivitas yang lain itu, bagaimana setiap hari kita sedih mungkin kita buat amalan namanya sedekah. Insyaallah. Karena bala ini tidak akan bisa ngeloncati sedekah. Loh kok kena loro untu, kena macam-macam ini krono pelite mawon. Nah, pagi-pagi enggak buat sedekah. Insyaallah nanti kalau banyak sedekah nanti balak-balak tidak akan datang. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Maka sedekah ini yang dimaksud tiap hari bagaimana kita buat bersedekah. Ya jadi sedekah itu menak Pak. Sampean mesem iki yo sedekah tapi nek pancen yo duwe barang yo cuma mau sak mesem tok. Insyaallah ya. Insyaallah. Bisa dako lidah bibala. Untuk itu kita memang dilatih, memang kita ini masih mempunyai sifat bakhil. Maka para masyayikh paham bahwa kita ini perlu dilatih. Kenapa banyak bakhil? Kalau pernah koncone ngantos kronologi bakhil, akhirnya ning dindi akeh bakul. Ayo sekalian, para sahabat tidak begitu.
Para sahabat itu adanya cuma makan untuk 2 orang saja, bahkan untuk 1 orang anaknya saja. Maka sanggup membawa tamunya Rasulullah SAW, bawa ke rumahnya. Istriku ini ada tamu atas nama Rasulullah SAW, jangan dikecewakan ini. Bagaimana bisa ditarget mati sebaik-baiknya, seenak-enaknya, sehingga tamu kita leluasa. Suamiku, tahukah kamu, sesungguhnya di rumah nggak ada apa-apa kecuali untuk anak kita saja. Ya sudahlah, untuk anak kita aja, anak kita ditidurkan, dan nanti supaya yang makan hanya tamunya saja, supaya tamu kita kenyang, walaupun kita ini yang laparan. Nanti kalau kita mulai makan bersama, kamu padamkan lampunya. Nah, ini boleh nanti dipraktekkan. Maka sekarang betul, ketika tamu makan dengan bapake, maka ibuke pura-pura dandani lampune dimatikan. Maka ketoke kecap-kecap sing mangan muk tamune tok. Maka pagi harinya ternyata malam hari itu turun wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mengutamakan tamunya walaupun dirinya sendiri dalam keadaan sangat membutuhkan. Ya kita ini mungkin nyuguh tamu sudah kayak ngeten iki, tapi mungkin yang lemari cek bok-bokan. Wah. Insyaallah dilatih ya. Insyaallah. Untuk itu supaya kita ini enggak banyak musibah, akhirnya enggak bisa keluar. Enggak bisa keluar di jalan Allah sekalian, ini adalah musibah. Musibah. Kalau enggak percaya kamu baca kisahnya perang Tabuk. Jangan alasan nanti kalau enggak bisa keluar karena Tabuk. Orang di Tabuk yang enggak bisa berangkat, orang yang beriman betul-betul beriman. Ini ada Sayyidina Hilal Murarah bin Rabi' kalih sahabat sinten sunggale niki tiyang tiga. Niki betul-betul beriman tapi menunda-nunda keberangkatannya. Tapi beliau ini akhirnya tobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab gak melok metu ini disatur kanjeng Nabi 50 dina. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahapan makan bersama, kita buat saling mengundang makan, menabung, menyempurnakan amal rumah, etikaf, ini kita buat, insya Allah kita akan lancar fisabilillah. Kita sempurnakan insya Allah. Malam hari ini, malam Sabtu ini yang mengundang tempatnya Pak Kiai Mabrur yang akan datang, siap. Allahumma sholli ala siap hadir nggih? Insya Allah ten nggih kula. Nggih. Nggih ten kula. Mengki amere usul Pak Bro sinten? Usule insyaallah Imam Masjid As-Sofa.